Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Ketemu lagi nih sama aku Rania Putri yang bakal nemenin kalian sampai 30 menit ke depan. Nah teman-teman, kali ini aku gak sendirian nih. Kita kedatangan tamu yang keren banget. Beliau adalah Purna Paskibraka Kota Malang tahun 2021. Kita kedatangan Kak Fania dari SMA Negeri 3 Malang. Nah, dari sini tahu kan yang akan kita bahas bersama Kak Fania ini apa? Iya betul. Yang akan kita bahas kali ini adalah seputar Paskibraka. Nah, penasaran kan? Makanya stay terus videonya. Sebelum itu kita sapa-sapa dulu dong Kak Fanianya. Halo Kak Fania, gimana nih kabar kakak hari ini? Alhamdulillah baik. Sekarang Kak Fania lagi ada kesibukan apa nih Kak? Kalau kesibukan akhir-akhir ini sih sibuk ngerjain tugas sekolah aja ya, sama aku juga ikut panitia PSCS sama diklat. Kebetulan aku ikut 2 ekskul, jadi ngurusin diklatnya ada 2 gitu. Oke, ngomongin tentang Paskibra, apa sih yang membuat Kak Fania ini tertarik dengan Paskibra Kak? Yang buat aku tertarik itu karena dulu aku waktu kecil sering nontonin pengibaran bendera di Istana Negara, di TV kayak gitu kan. Jadi aku gak tertarik gitu, kapan ya kira-kira aku bisa kayak mereka kayak gitu. Mulai kapan nih Kak, kakak suka dan akhirnya terus mendalami di bidang Paskibra ini Kak? Mulai aku kalau mendalami aku dari SMP. Kalau sukanya aku mulai suka itu dari SD, karena yang tadi aku bilang aku tuh waktu TK itu suka lihat sama kakekku nontonin Paski di TV kayak gitu. Jadi mulai sukanya tuh SD dan mendalaminya aku waktu SMP, karena di SD kan belum ada, di sekolahku belum ada ekskul Paski, jadi aku ikutnya di SMP kayak gitu. Oke. Awalnya apa sih yang menjadi motivasi kakak sampai bisa menjadi seorang Paskibraka Kak? Motivasi aku simpel sih, kayak yang tadi motivasinya karena ketertarikan aku sama Paski mulai dari kecil yang tadi itu, terus sama juga harapan dari keluarga, terutama dari kakek aku, karena kakek aku berharap aku dapat cerita dari keluarga kan. Kakek aku berharap ada cucunya yang bisa menjadi seorang pengibar bendera kayak gitu, kayak yang Bangga banget iya, gitu ya Kak. gitu. Oke. Sebelumnya Kak Fania pastinya pernah mengikuti lomba Paskibra dong. Iya. Lomba Paskibra apa aja nih Kak yang sudah pernah kakak ikuti? Kalau lomba Paskibra aku baru ikut di SMP, dan itu pertama kali juga aku ikut lomba Paskibra. Pastinya banyak banget ya, waktu SMP itu aku ikut lomba Paski dan pokoknya seru banget deh waktu SMP. Terus pernah juga waktu itu di SMP dalam sebulan itu ada 3 lomba yang kami ikuti kayak gitu. Bisa Kak ceritain gak sih Kak, kayak lombanya itu gimana, terus kayak proses pelaksanaannya itu gimana gitu Kak? Oke, lombanya ini pasti kita latihan kan. Latihan itu hamin beberapa minggu sebelum lomba itu diadakan. Terus pasti banyak banget lika-likunya di dalam latihan itu, kayak anggota pasukan tuh nggak lengkap-lengkap, ada aja yang izin. Pasti kayak kapan sih ini lengkap, kapan sih bisa kompak kayak gitu. Pasti banyak banget pro dan kontra di balik itu semua. Tapi di balik itu semua nanti pas hari lomba itu bakal seru banget kayak gitu loh. Bisa kita bisa nampilin yang terbaik apa yang kita latihan sebelumnya kayak gitu. Terus di lomba itu juga kita bisa lihat sekolah lain gimana sih lombanya itu, kayak gerakannya gimana gitu. Kita juga bisa evaluasi diri kita sendiri. Oke. Oh iya Kak,
untuk menjadi seorang anggota Paskibraka kan ada ketentuan ideal untuk tinggi badan dan berat badannya. Nah, untuk kakak sendiri pada saat itu lolos dengan ukuran berapa ya kak? Waduh, eh, kalau lolos, aku waktu itu daftar paskot itu tinggiku 165, terus BB-ku itu 100 BB-ku itu 63 gitu. Nanti kalau mau daftar itu pasti ada syarat-syaratnya. Nah, syarat-syaratnya nanti akan aku jelasin selanjutnya. Oke. Nah, ini ke syarat-syaratnya nih. Apa saja sih kak syarat-syaratnya untuk menjadi anggota Paskibraka? Oke, syarat-syaratnya itu ada beberapa ya. Buat yang pertama itu pasti menjadi seorang paskibraka kota itu pasti adalah siswa-siswi SMA, ya, MA sederajat. Terus kemudian buat ketentuannya, yang putra itu minimal tingginya 175, yang putri minimal 165 cm. Terus yang kedua yaitu belum pernah menjadi anggota paskibraka tingkat kota, provinsi maupun nasional. Kemudian berpenampilan menarik, berkepribadian dan berakhlak mulia, dan juga mendapatkan izin dari sekolah dan orang tua. Kemudian yang terakhir ini adalah hal yang paling penting menjadi seorang paskibraka, yaitu sehat jasmani dan rohani. Kenapa hal yang paling penting? Karena ya seorang paskibraka kan pasti jadi contoh kan. Iya, gitu. betul. Terus juga harus memiliki badan yang tegak. Terus tidak boleh cacat. Nah, tidak boleh cacat ini misalnya seperti bentuk kakinya O atau bentuk kakinya X kayak gitu. Bagaimana sih perjuangan Kak Fania, suka dukanya untuk menjadi anggota Paskibraka? Mungkin bisa Kak sharing nih ke teman-teman semuanya. Oke, mungkin sukanya dulu atau dukanya dulu nih? Sukanya dulu deh. Oke, sukanya apa ya? Yang pertama pasti punya banyak teman, menambah relasi teman, karena di Paskot ini nggak hanya dari satu sekolah aja, pasti dari berbagai sekolah di Kota Malang, bahkan ada juga teman-teman ini dari luar kota kayak gitu. Nah, kan pasti ada dari salah satu SMA yang menampung anak dari luar kota gitu kan, kayak gitu. Nggak Terus, hanya dari Kota Malang ya, saja. nah jadi kayak kita bisa nambah temen kayak gitu. Terus sukanya pasti menambah pengalaman baru yang sebelumnya belum pernah mendapat pengalaman ini. Pasti dengan hal ini menambah pengalaman baru dalam hidup kalian, bahkan sekali seumur hidup kayak gitu. Terus kalau dukanya apa ya? Mungkin sering ninggalin pelajaran Ya, karena pasti jadwal pelatihan itu padat banget, karena menjadi seorang paskibraka itu latihannya nggak hanya 1 bulan, nggak hanya 3 minggu, latihannya itu kurang lebih 5 bulan. Panjang banget ya masa Iya. latihannya. Kemudian dukanya lagi itu kalau kalian ngelakuinnya nggak enjoy, kalian pasti bakal tertekan banget gitu. Kalau makanya latihannya itu harus dibawa enjoy. Kalau enjoy pasti kayak ya udah ngalir aja kayak gitu, pasti senang-senang aja menjalannya. Itu sih. Mungkin secara umum bisa Kak jelaskan nih Kak, bagaimana sih proses seleksi menjadi anggota Paskibraka itu? Proses seleksi, proses seleksi menjadi paskibraka kota itu ada 3 tahap ya. Yang pertama pasti pendaftaran. Pendaftarannya ini dilakukan secara online. Pendaftaran online. Kemudian kalau sudah daftar online, nanti kamu akan mendapatkan pengumuman kamu lolos pendaftaran online itu apa enggak. Kalau kamu lolos berarti
eh, lanjut ke seleksi 1. Nah, seleksi 1 ini meliputi cek administrasi, cek kesehatan, terus juga cek fisik dan PBB. PBB ini PBB dasar aja sih, kayak hadap kanan, hadap kiri, balik kanan, kayak gitu, kayak terus hormat gitu. Terus buat cek fisiknya ini paling ceknya juga simpel, kayak cuma lari, terus habis itu PSB kayak gitu. Terus setelah melakukan seleksi pertama, nanti kamu akan mendapatkan pengumuman juga kamu lolos atau enggak. Kalau kamu lolos berarti lanjut ke seleksi 2. Nah, seleksi 2 ini adalah seleksi terakhir yang menentukan kamu lolos enggak jadi seorang calon paskibraka kota kayak gitu. Terus seleksi 2 ini meliputi tes wawancara sama pantukir. Buat kalian yang belum tahu, pantukir itu pantauan akhir atau biasanya itu nanti kalian diberdirikan selama kurang lebih 1 jam. Ya, 1 jam nanti kalian berdiri dengan posisi siap. Terus nanti oleh panitia akan dilihat postur tubuh kamu, sikap kamu, pandangan kamu kayak gitu, akan dinilai sama panitia. Kamu cocok atau enggak, kamu pantas atau enggak menjadi seorang paskibraka kota gitu. Pernah nggak sih Kak di masa pas proses seleksi kayak gitu itu Kak kayak ngerasa capek, lelah, penat kayak gitu Kak? Pernah pastinya, dan itu sering banget, soalnya pasti nggak hanya ngejalanin latihan paskot aja, pasti ada kesibukan lain yang pasti akan keteteran gitu dan menjadi pikiran kayak gitu kan. Apalagi pas pada saat menjalani itu kamu adalah seorang pelajar yang dimana kamu biasanya cuma belajar aja, tapi di sini kamu juga ada latihan gitu, dan nanti pasti akan ada dispen, kamu nggak mengikuti pelajaran selama 1 minggu bahkan 2 minggu gitu. Kamu cuman selama 2 minggu itu kamu hanya latihan paskot saja, Jadi ketinggalan mata pelajarannya juga ya di sekolah. ya. Kamu juga harus ngejar banget gitu loh Ya, sama benar. pelajaran kayak gitu. Kan tadi segitu padatnya nih jadwal kakak. Ya. Gimana sih kakak cara manajemen waktunya antara kakak harus latihan, terus kakak sekolah, kakak ngerjain tugas juga gitu? Oke, kalau manajemen waktu pasti dilihat lagi mana yang tugas yang paling penting, mana yang harus aku kerjakan dulu. Kalau misal jadwalku hari ini latihan jam 1, pasti yaudah aku latihan dulu. Tugasnya nanti aja setelah pulang latihan aku kerjain kayak gitu. Terus kalau waktunya istirahat ya istirahat kayak gitu. Terus kalau bisa ngerjain tugasnya jangan ditunda-tunda itu sih. Kalau kakak sendiri nih dulu ikut paskibraka kota ini ya, jadi paskibraka kota nih, itu kakak karena ikut iklan temen atau bener-bener dari diri kakak sendiri nih, aku pingin gitu Kak? Kalau aku ikut paskot ini karena keinginanku sendiri dan juga keinginan mamaku, lebih tepatnya mamaku sama kakekku yang tadi aku bilang itu kan ya. Tapi balik lagi, aku dulu juga pingin banget bisa jadi pasukan pengibar bendera pada saat upacara hari besar kayak gitu. Terus ngelihatnya itu kayak punya rasa bangga gitu kan. Bangga sih Iya. pasti itu Kak. Iya, kayak gitu. Kayaknya dari keluarga kakak sendiri juga support banget ya Kak, apalagi Iya. kakak kayaknya bener-bener dukung gitu. Iya. Oke. Ada nggak sih Kak pengalaman individu dari Kak Fania yang sangat berkesan dan nggak bisa kakak lupain sampai sekarang? Kalau pengalaman individu pastinya banyak banget ya di paskibra ini. Mulai dari SMP aku ikut banyak lomba, terus juga pasti punya
banyak temen juga, terus banyak pengalaman yang bisa aku ceritakan nanti di masa depan. Terus juga pengalaman aku pada saat ikut paskot kayak gitu. Itu di paskot itu juga banyak banget pengalamannya, banyak banget cerita di dalamnya yang nggak bisa aku ceritain satu-satu karena pasti bakal panjang. Pasti bakal panjang banget. Oke. Mungkin salah satu jadi Kak, salah satu pengalaman yang benar-benar berkesan kayak ini seru banget gitu Kak. Oke. Salah satu pengalaman ya, mungkin pada saat mendekati Hamin 2 17 Agustus. Iya. Itu pasti ada karantina, ada pengukuhan. Nah, di mana pengukuhan itu kita selama 3 hari itu nggak boleh ketemu orang tua. Kita dipisah, kita diinapkan di suatu tempat, dan di situ kita ya udah kita ngejalaninnya bareng teman-teman satu angkatan, bareng kakak-kakak senior. Kita ngelakuin kegiatan untuk persiapan hari H upacara kayak gitu. Terus di dalam karantina itu pasti ada aja gitu kan kejadian lucu. Terus makan bareng kan kayak gitu. Ya gitu sih. Terus lari bareng juga kayak gitu. Jadi kayak bisa melatih kerjasama, kompakan juga gitu ya. Dari yang aku dengar cerita kakak nih ya, itu aku bisa nyimpulin kalau benar-benar kita kalau pengen jadi paskibraka nih, itu harus siap mental, fisik, otak juga gitu ya Kak. Karena kalau nggak siap mental, kamu pasti bakal tertekan banget. Soalnya ya itu tadi, kamu bakal ngelakuinnya tanpa bantuan siapapun. Kamu bakal nanti di akhir tuh ya udah kamu sendiri gitu loh. Pasti bakal sama teman-teman kamu doang. Benar. Buat ada nggak sih Kak salah satu cara Kakak buat ngeratin sama angkatannya Kakak gitu Kak pada saat itu? Mungkin bisa Kak ceritain ini, Kakak bisa mengeratkan angkatan, terus bisa kekompakannya itu terjaga, itu gimana Kak? Kalau cara untuk merekatkan angkatan, mungkin dari diri sendiri masing-masing ya. Coba berbaur sama teman angkatan kalian kayak gitu. Terus jangan menyendiri, jangan aku nggak mau dah ikut sama dia. Saling berbaur aja. Pasti kayak dengan kalian berbaur itu pasti akan menyatu gitu loh. Pasti nggak pisah-pisah kayak gitu. Oke. Buat di sekolah sendiri Kak kan pasti ikut ekskul paskibra juga di sekolah kan ya Kak. Ya. Nah itu pernah nggak sih Kak kayak teman-teman Kakak nih ada pada titik tuh lelah, penat gitu Kak, tapi kita juga butuh peranan dia dalam angkatan. Itu cara Kakak gimana nih Kak biar tetap dia bisa gabung sama kita, dia mau latihan tetap bareng-bareng kayak gitu Kak? Oke, cara aku kalau kejadian kayak gitu ya, mungkin aku pucuk-pucuk, kayak aku minta tolong dong, ini kan tugas kita bersama kayak gitu. Terus nanti pasti nggak kamu sendiri gitu loh yang ngerjain, pasti kita juga bareng-bareng ngerjainnya gitu. Pasti bakal sama-sama, nggak mungkin itu kamu sendiri yang ngerjain, pasti bakal sama-sama. Terus pokoknya dibujuk-bujuk aja, kayak dirayu-rayu, dimotivasi juga gitu ya Kak. Motivasi juga biar dia mau juga gitu. Kak kan sekarang udah jadi seorang purna paskibraka kota. Nah sampai sekarang itu masih sering nggak sih Kak kayak kumpul-kumpul sama angkatan Kakak waktu di sekolah-sekolah lain itu juga? Kalau kumpul ya, karena kami berbeda-beda sekolah, terus punya kesibukan masing-masing. Terus pastinya kalau sekarang kumpul itu udah jarang banget. Kalau seniorku bilang tanggal 17 Agustus itu tanggal 18 Agustus itu adalah hari terakhir kami kumpul. Karena setelah itu
kami udah pisah masing-masing. Ada yang di luar kota, Ya, ada yang betul. kembali ke sekolahnya, dan itu bakalan susah buat kumpul satu angkatan full kayak Susah gitu. banget sih Iya. pastinya. Ada nggak sih kakak kayak ngerasa aku pingin nih ketemu sama teman-temanku yang kemarin, aku pingin gabung-gabung lagi, pingin cerita-cerita bareng kayak gitu, ada nggak sih kak? Ada dong pastinya. Kayak pasti ada grup kayak ayo kumpul yuk, aku pengen ketemu sama kalian kayak gitu. Pasti buat janji kayak kumpul di mana, jam berapa kayak gitu. Terus siapa aja yang bisa ikut kumpul. Pokoknya siapa aja yang bisa ikut kumpul itu udah seneng banget kayak gitu. Meskipun nggak full tapi ada beberapa yang kumpul itu udah enak sih. Oke. Terus ini mungkin pertanyaan-pertanyaan seputar ada ada anak yang ingin menjadi paskibraka kota, tapi dia nggak pede nih kak buat mau menjalani itu semua, dia nggak pede sama dirinya sendiri. Itu menurut kakak gimana kak? Kalau nggak pede tapi kamu mau ikutin aja dulu. Masalah pede enggaknya itu di akhir, karena kalau kamu misal ikut dulu dan alhamdulillah kamu lolos, nah di situ kamu nggak ngelakuin sendirian gitu, kamu bakal banyak teman-temanmu di sana, karena di pasukan itu nggak cuma 10 orang, Ya. ada 78 orang kurang lebih gitu. Jadi rasa kurang pedemu itu dihilangkan dulu sementara. Kamu ikutin kemauanmu dulu, ikut seleksi dulu deh. Masalah lolos nggak lolos nanti belakangan, masalah aku nggak pede nanti belakangan kayak gitu. Pokoknya aku ikut dulu daripada kamu nggak ikut nanti menyesal di belakang. Jadi mending ikut juga nggak sih kak, daripada Iya. penasaran gitu. Setidaknya kalau ikut kan jadi tahu oh prosesnya gini, jadi Iya. gini. Nanti kalau misal nggak keterima, nggak lolos atau gimana, evaluasi diri sendiri kayak gitu. Benar Ya kak. banget. Oke. Terakhir nih kak, Oke. kasih pesan buat teman-teman dan pejuang Bawi Karsu yang ingin juga menjadi anggota paskibraka seperti Kak Fania. Kira-kira tips dan triknya apa nih kak? Oke, buat pejuang Bawi Karsu yang mungkin tahun depan mau ikut seleksi paskibraka kota, mungkin dari sekarang bisa disiapkan ya fisiknya, mulai dari kekuatan fisiknya. Kalian bisa ikut latihan sendiri di rumah kayak PSB itu push up, sit up, back up, kemudian jogging kayak gitu. Pokoknya latihan yang nguatin diri kalian kayak gitu. Fisik kalian dikuatin dulu. Nanti pada saat udah waktunya ada seleksi, kalian bisa ikut kayak gitu. Dan harapannya sih bisa lolos kan ya. Ya betul Nah, banget. betul. Semoga lolos. Iya, Amin. Nah, kalau Kak Fania sendiri pas kan pasti harus bisa kayak latihan-latihan kayak gitu tadi ya. Itu kakak waktunya gimana untuk latihan, jadwal mungkin kakak ada jadwal latihan tersendiri atau gimana kak? Kalau latihan itu fleksibel aja sih, sesuaiin jadwal masing-masing pribadi ya gitu. Kalau ada waktu luang usahain bisa latihan kayak PSB di tempat. Iya. Kayak PSB itu kan bisa di mana aja kan. Iya, bisa di mana Ya, saja. gitu. Terus kalau jogging mungkin bisa hari Sabtu Minggu pas pagi kayak gitu. Oke teman-teman, udah banyak banget nih info-info dari Kak Fania tentang Paskibra dan Paskibraka. Wah, nggak kerasa aja nih ya, kita udah ada di penghujung acara. Udah sekitar 30 menitan kita sharing-sharing bareng Kak Fania. Seru banget ya, mulai dari awal sampai akhir kita ngobrol-ngobrol bareng. Jadi gimana? Kalian makin semangat nggak buat kejar impian kalian menjadi Paskibraka seperti Kak Fania? Atau bahkan mungkin lebih, bisa sampai bertugas di Istana Negara mungkin? Kalau aku sih pingin ya, amin. Jangan lupa komen di bawah. Terus terima kasih buat Kak Fania sudah meluangkan waktunya untuk datang pada hari ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah nonton videonya sampai akhir.
Aku Rania Putri dan Kak Fania pamit undur diri. See you di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.